أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendudukkan kita di majlis semacam ini, majlis Khatmul Bukhari yang didasarkan dan diasaskan oleh para salaf kita, orang-orang tua kita, yang mana mereka adalah orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah para ulama, mereka adalah orang-orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh suatu keberuntungan yang besar bagi kita dengan mendapatkan nikmat yang semacam ini. Maka ikhwan rahimakumullah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi selalu memberikan nasihat kepada kita untuk supaya kita ini terus berada di jalan salaf kita. Karena sesungguhnya jalan salaf ini adalah jalan yang terbaik, jalan yang terutama, jalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka adalah para ulama, mereka adalah orang-orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang mendapatkan kemuliaan semacam ini hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang begitu besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka ikhwan rahimakumullah, kita lihat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi memberikan nasihat untuk selalu kita berada di jalan salaf. Yang pertama beliau ingatkan berkaitan dengan masalah hati, ikhwan rahimahumullah. Karena itulah perhatian orang-orang terdahulu di antara kita, untuk supaya mempunyai hati yang bersih, hati yang jauh daripada kotoran-kotoran. Karena sesungguhnya hati yang tertutup tidak akan terpengaruh dengan berbagai macam nasihat. Bagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi mengingatkan bahwa sesungguhnya Al-Quran sudah memberikan peringatan kepada kita, Sunnah Nabawiyah sudah memberikan peringatan kepada kita, para ulama sudah memberikan nasihatnya kepada kita. Tapi itu tidak terpengaruh kepada kita sebab hati yang tertutup. Maka ikhwan rahimakumullah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan untuk supaya ada pengaruh di dalam hati kita terhadap nasihat-nasihat semacam itu. Kemudian ikhwan rahimakumullah, hati yang lalai tidak akan merasakan kelezatan di dalam ibadah. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengingatkan bahwa seseorang beribadah tapi tidak mendapatkan kenikmatan di dalamnya, kenikmatan, kelezatan di dalam sholat, kelezatan di dalam tilawah, kelezatan di dalam zikir. Mereka telah merasakan kenikmatan dan kelezatan tersebut, tetapi hati yang lalai tidak akan bisa merasakan kenikmatan itu. Maka ikhwan rahimakumullah, untuk menjadikan hati yang baik, maka kita harus menjauh daripada maksiat, menjauh daripada dosa. Karena sesungguhnya seseorang yang masih bergelimang dengan dosa dan maksiat tidak akan merasakan itu semuanya. Ada seorang ulama ketika ditanya, apakah seseorang ketika kemudian melakukan maksiat masih akan merasakan kelezatan di dalam ibadahnya? Maka sang ulama mengatakan, sungguh seseorang yang mempunyai niat di dalam hatinya untuk bermaksiat, maka tidak akan merasakan kelezatan
Ikhwan rahimakumullah, Al-Habib Ali Al-Habsyi mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang bermaksiat berada dalam salah satu keadaan daripada dua keadaan ini. Apa itu? Yang beliau ingatkan, apabila seseorang bermaksiat merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang semacam ini siksanya sangatlah pedih. Yang kedua, kata beliau, apabila seseorang bermaksiat merasa dirinya dilihat oleh Allah merasa dirinya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut bisa dinyatakan kafir, keluar daripada Islam. Nauzubillah min dzalik. Maka ikhwan rahimakumullah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh maksiat yang dilakukan oleh seseorang adalah penghinaan terhadap dirinya sendiri. Apabila seseorang ingin mulia, maka mulianya adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengingatkan kepada kita bahwa jalan salaf kita adalah bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat wujud, keberadaan kita di alam dunia ini adalah nikmat yang besar. Nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat dijadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arifu haqqan ni'mati wa haqqal mun'im. Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, kenalilah hak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kenalilah pula siapa yang memberikan nikmat. Yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kita? Jika Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita, lalu kemudian Allah kirim nikmat tersebut kepada kita. Dan siapakah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita? Maka yang semacam ini apabila seseorang teringat terus, maka dia akan tahu bagaimana seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi mengingatkan bahwa sesungguhnya siapa yang masih muda hendaknya dia belajar menuntut ilmu. Gunakan waktunya untuk duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Karena waktu masih muda, maka kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu. Karena orang-orang terdahulu sangat perhatian terhadap masalah ilmu ini. Sedangkan orang-orang yang sudah tua, maka gunakan waktunya untuk beramal, gunakan waktunya untuk berada di mihrab, gunakan waktunya untuk tilawah Al-Quran, gunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua apa yang ada di dalam rumah-rumah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, termasuk yang menjadi perhatian para salaf kita adalah keluarga. Keluarga, lingkup yang sangat kecil ini selalu menjadi perhatian para salaf kita. Seseorang selalu diingatkan oleh para salaf untuk bagaimana mendidik istrinya, untuk mendidik anak-anaknya. Sangat diperhatikan oleh mereka, karena sesungguhnya keluarga yang baik akan memunculkan generasi-generasi yang baik. Maka ikhwan rahimakumullah, seorang ayah, seorang ibu hendaknya menjadi panutan bagi anak-anaknya. Apabila seorang ayah berada di mihrab, apabila seorang ibu berada di mihrab, apabila seorang ayah dan ibu selalu berada di dalam majelis-majelis ilmu, maka anaknya akan selalu ikut bersama dengan kedua orang tuanya.
hadir pula bersama dalam majelis-majelis ilmu. Tetapi apabila orang tuanya menyia-nyiakan dirinya, maka suatu hal yang pasti anaknya ikut pula tersia-siakan karena melihat kedua orang tuanya. Lihat ikhwan rahimakumullah, apa yang ada di dalam kitab Al-Masyrah Ar-Rawi, bagaimana mereka disebutkan manaqib orang-orang yang saleh. Dididik di mana mereka? Mereka dididik oleh ayahnya, mereka dididik oleh kakeknya, mereka dididik oleh pamannya, mereka dididik oleh kerabatnya. Bukan orang yang jauh, tapi dididik oleh keluarganya. Tarabba bi abi, wa tarabba bi jaddi, wa tarabba bi ammi, wa tarabba bi khali. Bukan orang lain, bukan orang jauh, tapi terdidik oleh keluarga sendiri, sehingga memunculkan daripada orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam satu kisah, Al-Habib Abu Bakar Al-Admi ketika membaca kitab Ihya Ulumuddin di dalam jilid yang ketiga, disebutkan di situ berbagai macam penyakit-penyakit hati yang membuat dirinya heran. Kok ada seorang muslim yang mempunyai penyakit semacam ini? Maka ketika disodorkan kepada gurunya, maka sang guru mengatakan, kamu ini terdidik oleh keluarga yang baik sehingga tidak mempunyai anggapan bahwa ada penyakit-penyakit ini di dalam diri seorang muslim. Sebab apa? Ikhwan rahimahumullah, karena ayahnya orang yang saleh, ibunya orang yang saleh, keluarganya orang yang saleh, maka terdidik pula hatinya menjadi hati yang baik, jauh daripada penyakit-penyakit hati. Ikhwan rahimahumullah. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengingatkan tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan seorang Alawi harus berjalan di jalannya para Alawiyin. Tidak dianggap seorang Alawi kecuali dia beramal dengan amalnya para Alawiyin. Tidaklah dianggap seorang Alawi kecuali beradab dengan adabnya para Alawiyin. Tidaklah seorang dianggap Alawi kecuali berakhlak dengan akhlaknya para Alawiyin. Ain bayaqa fil ula wa huwa fil asfal, kata beliau. Beliau mengingatkan seorang Alawi dari segi bahasa artinya adalah seorang yang tinggi. Bagaimana dia akan berada di dalam kedudukan yang tinggi sedangkan dia berada bersama dengan orang-orang yang rendah? Maka ikhwan rahimahumullah, seorang Alawi hendaknya tidak duduk kecuali bersama dengan orang-orang yang sejalan dengannya. Beliau mengingatkan bagaimana sesungguhnya seseorang itu terpengaruh hanya karena duduk bersama dengan orang-orang yang beda pemahaman. Maka kita lihat sirah salaf-salaf kita, termasuk daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika berada di Makkah Al-Mukarramah di masa beliau 100 tahun yang lalu. Maka Al-Mukarramah penuh dengan para ulama, ikhwan rahimahumullah, penuh dengan orang-orang yang saleh, penuh dengan majelis-majelis ilmu. Tapi apa yang dilakukan oleh ayahandanya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Beliau tidak izinkan anaknya Al-Habib Ali Al-Habsyi ke Masjidil Haram kecuali bersama dengan beliau. Beliau yang gandeng menuju masjid, salat, duduk, majelis ilmu, pulang kembali beliau gandeng pulang anaknya. Sebab apa? Sebab khawatir tercampur dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Lihat ikhwan rahimahumullah, perhatian para salaf kita. Maka ikhwan rahimahumullah, seorang yang dirinya Alawi, maka hendaknya belajar bagaimana tokoh-tokoh Alawiyin terdahulu. Mereka para ulama, ya ikhwan rahimahumullah, mereka bukan orang tukang dongeng, ikhwan rahimahumullah. Mereka berdasarkan ilmu, ikhwan rahimahumullah. Dasarnya Al-Quran, dasarnya
sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah majlis Al-Bukhari semacam ini, mereka sejalan dengan Al-Quran, mereka sejalan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sia-siakan apa yang dinasihatkan dan apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, duduklah kita di dalam majlis-majlis ilmu yang akan sangat membuka diri kita tentang bagaimana para alawin kita. Kemudian ikhwan rahimakumullah, mereka para salaf kita adalah orang-orang yang tidak perhatian terhadap masalah dunia. Mau naik harganya, mau turun harga barang-barang kebutuhan duniawi mereka, mereka sama sekali tidak perhatian terhadap semacam ini. Malah mereka adalah orang-orang yang selalu billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tenang atas apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima apa yang ada. Dunia mereka sedikit ikhwan rahimahumullah, tapi sesungguhnya mereka lebih perhatian terhadap ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kita ini punya himmah di dalam urusan dunia, dipindahkan untuk urusan akhirat, niscaya kita akan dapatkan dunia dan kita akan dapatkan akhirat pula. Ikhwan rahimahumullah, termasuk jalan salaf kita adalah mengagungkan dan memuliakan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Habib Ali Al-Habsyi mengingatkan bahwa sahabat adalah orang yang bersolat bersama dengan siapa, berbicara dengan siapa, makan bersama siapa, minum bersama siapa, berjihad bersama dengan siapa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan rahimahumullah, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak didapatkan oleh siapapun. Para wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa menyamai sedikit daripada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan rahimahumullah, agungkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muliakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa ikhwan rahimahumullah? Karena mereka telah menyampaikan apa yang menjadi risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang selanjutnya, kepada para tabi'in. Tabi'in telah menyampaikan pula kepada para ulama-ulama selanjutnya, sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari kemudian mencatat apa yang menjadi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dibukukan oleh beliau. Lalu kemudian kepada ulama selanjutnya sampai kepada kita ikhwan rahimahumullah. Maka kita harus berterima kasih kepada orang-orang terdahulu. Sayangnya yang ada di masa sekarang ini adalah mencela para ulama, mencela daripada para orang-orang yang saleh, mencela tabi'in, bahkan meremehkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah kita yang kemudian tidak mengenal daripada para salaf kita, orang-orang terdahulu, dan tidak mengenal bagaimana sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka alhamdulillah ikhwan rahimahumullah, kita duduk di dalam majelis semacam ini mendengar daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada masa itu, pada saat ini mendengar sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita dikumpulkan bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Muliakan mata kita untuk melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di alam dunia ini, di alam barzakh kelak, dan di akhirat kelak bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.